Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah visualisasi data kelas MCE 40 gabungan akan menjelaskan mengenai hasil tugas besar kami yang berjudul COVID-19 Pandemic Work Data Distribution. Saya sendiri Valiana Faradila Hakim. Saya Putri Aprianti ya. Saya Devi Anugrah. Dan saya Ismail Hasanin Wafi. Berikut ini adalah tampilan dari tugas besar kami. Untuk PT-nya sendiri diambil dari Gmaps, dan untuk data COVID-19 diambil dari data humanitarian. Untuk library yang digunakan yaitu NAMPI, Pandas, PyProj, dan Bokeh. Dan di sini terdapat widget. Yang pertama button, lalu yang kedua ada select plus drop down lalu yang ketiga adalah slider, lalu radio group. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang radio group atau yang lebih dikenal dengan radio button kalau pada umumnya. Jadi di sini digunakan untuk menunjukkan kasus terkonfirmasi atau confirmed case. Jadi di sini rentangnya itu mulai dari 1 hingga 99, itu terdapat 82 negara yang terjangkit. Kalau dari peta sendiri, untuk poinnya atau scatter plotnya itu yang warna biru kecil ini. Kemudian untuk yang rentang 100 hingga 999, mungkin di sini ada 91 yang terjangkit. Kalau dari sini kita bisa lihat sendiri, mungkin yang bagian ini jumlahnya itu terkonfirmasi ada 189 untuk Cina, contoh negaranya. Kemudian yang bagian radio group 1000 hingga 1999 terdapat 60 negara. Kalau di sini mungkin yang bagian ini Kazakhstan dan kawan-kawan bisa dilihat sendiri. Kemudian yang grup bagian 10.000 hingga 99.999 terdapat 25 negara yang terjangkit. Contohnya seperti Singapura, itu sudah masuk grup yang keempat. Kemudian ada rentang 100.000 hingga 499.999. Itu yang bagian ini bisa dilihat mungkin UK, United Kingdom. Yang terkonfirmasi sudah 133.495 pasien yang terkonfirmasi. Kemudian ini yang bagian lebih dari 500.000 kasus, ada US di sini yang paling besar, itu negaranya ada 1. Oh iya, untuk yang bagian 100.000 hingga 499.000 ini ada 5 negara yang terjangkit. Kalau yang bagian all ini mencakup keseluruhan, itu ada 264 negara yang sudah terjangkit pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Devi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang select dan drop down. Di sini di mana ada country dan atau province, ketika mengklik select drop down akan muncul list negara-negara. Dari setiap negara akan tertera di sana memiliki data informasi dari kasus COVID-19. Semisal kita memilih negara US. Nah, akan muncul informasi yang confirmed dengan total jumlah sekian, lalu recovered dengan total jumlah sekian juga, dan terakhir date dengan total yang tercantumkan situ juga. Lalu di accumulated report. Nah, accumulated report ini yaitu menampilkan grafik kasus keseluruhan untuk satu negara yang dipilih.
Lalu ada daily case report. Nah, daily case report ini yaitu menampilkan grafik total jumlah kasus per hari atau selisih kasus per harinya. Mungkin sekian, dilanjutkan oleh rekan saya, Ismail. Oh, oke. Untuk selanjutnya yaitu slider, di mana tab slider ada di bagian sebelah bawah dari daily case report. Slider ini digunakan untuk mengetahui pertambahan jumlah kasus yang terjadi di suatu negara yang telah dipilih sebelumnya dari hari ke hari. Misalkan di hari ke-80, di hari ke-80 ya, atau hari lainnya, kita coba. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa di accumulated report-nya kasus yang terjadi itu kasus di negara US yaitu sekitar 8.500, kurang lebih 8.500 untuk kasus yang terjadi dikonfirmasi pada hari ke-80. Kemudian di daily case report, nah di sini terjadi yang sudah dijelaskan teman saya Devi tadi sebelumnya, bahwa selisih yang terjadi antar di hari sebelumnya dan hari kemudian. Terdapat 2.500 lebih kasus penambahan yang terjadi pada hari ke-80. Namun di hari sebelumnya mungkin selisihnya berbeda, yaitu di 2.500. Nah, untuk itu slider untuk menunjukkan bahwa terjadi penambahan atau pengurangan kasus dan diakumulasikan kasus-kasus penambahan tersebut yang terjangkit COVID-19. Nah, di sini untuk kesimpulannya bahwa kita dapat mengetahui negara mana yang memiliki tingkat konfirmasi dari kasus COVID-19 dan yang memiliki kasus terbesar dan terkecil. Kita klik saja button click here yang berada posisi tengah bawah. Nah, setelah kita klik, kita dapat mengetahui bahwa di sebelah kiri diketahui bahwa negara Cina Tibet itu memiliki kasus konfirmasi COVID-19 yang terendah, di mana konfirmasinya itu hanya satu kasus yang terkonfirmasi dengan satu kasus itu recover dan kematian berjumlah 0. Kemudian di sebelah kanan kita mengetahui bahwa negara US adalah negara yang memiliki konfirmasi terbesar dari secara keseluruhan dari setiap negara, yaitu untuk konfirmasinya sebesar 839.675, kemudian untuk recovered-nya itu 77.366, dan jumlah kematiannya itu sekitar 46.583. Nah, mungkin ini tampilan dari kelompok kami untuk tugas besarnya. Dimulai dari awal dijelaskan dari radio button, kemudian ada select drop down, kemudian ada grafik, slider, dan kesimpulan dari negara yang memiliki tingkat tertinggi dan terendah dari konfirmasi kasus COVID-19. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk penjelasan dari tugas besar. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.